Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada tuan rumah Bang Nardi yang kami hormati, dan kepada bapak-bapak kajian PRM Mangunharjo yang kami hormati juga. Terima kasih Mas Bang Nardi telah menyediakan suguh-gubuhnya ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberi kita kenikmatan, kesehatan, serta kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan kajian rutin PRM Mangunharjo ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikut-ngikutnya dan yang mentaati beliau. Mohon maaf apabila nanti penyampaian saya kurang pas atau kurang gimana. Saya mohon maaf. Ini saya mencoba 5 keutamaan zikir menurut Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Langsung saja, Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu berzikir. Tercatat dalam beberapa Al-Quran tentang perintah serta keutamaan membaca zikir. Jadi zikir itu diperintahkan. Jadi dicatat dalam beberapa Al-Quran itu yang dari Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikir dan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadanya waktu pagi dan petang. Jadi berzikir ini tidak mengenal waktu. Jadi disampaikan di sini adalah petang sampai pagi itu harus melaksanakan berzikir. Zikir itu bisa menghapus dosa atau bisa menghilangkan amalan-amalan buruk kita. Yaitu keutamaan berzikir adalah ada banyak sekali keutamaan yang bisa didapatkan dengan berzikir dan mengingat Allah. Dikutip dari buku Panduan Praktis Doa dan Zikir. Yang pertama, 5 keutamaan berzikir yaitu ungkapan rasa syukur. Jadi ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, membaca lantunan zikir bisa dilakukan sepanjang hari, mulai dari pagi hingga malam hari. Dengan zikir kita senantiasa selalu mengingat Allah dan bersyukur atas nikmat Allah. Nah, jadi kita itu berzikir, itulah berzikir itu kita bisa mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat juga atas pemberian Allah kepada kita. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, ketika umat Islam bersyukur dan mengingat Allah akan bertambahnya nikmat yang diberikan. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini adalah jelas surat Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat selalu. Jadi ada imbal baliknya. Kalau kita ingat selalu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, niscaya Allah itu tidak akan melupakan kita, selalu mengingat. Apabila sebaliknya, apabila kita selalu kufur atas nikmat Allah, atau tidak sering mengingat Allah, tidak berzikir, ya Allah demikian kita tidak akan mengingat kita. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi apa yang telah
diberikan kepada Allah nikmat yang begitu luas, nikmat hidup. Kita bernapas ini aja sudah nikmatnya begitu luar biasa. Ingat kalau di rumah sakit sesak aja kita perlu dibantu oksigen. Berapa satu tabung itu kan? Tidak bisa diukur dengan nilai oksigen. Di rumah sakit 1 hari aja atau 2 hari sudah 4 juta. Apabila kenikmatan oksigen ini kita suruh bayar sama Allah, mungkin kita tidak akan mampu. Itulah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, dengan kita berzikir itu kita bisa menghapus dosa. Berzikir juga bisa menjadi amalan yang dilakukan untuk menghapus dosa-dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan zikir subhana wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali, maka dihapuslah segala kesalahan dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih yang di lautan. Jadi dosa kita sebanyak buih di lautan. Kayak apa? Buih yang di lautan itu tidak terhingga besarnya. Itu aja bisa diampuni dengan kita membaca zikir. Perbuatan kita yang setiap hari pasti kita melakukan dosa yang tidak kita sengaja maupun kita sengaja. Itu kita selalu berzikir setiap saat, setiap kita mau berangkat kerja, mau berangkat aktivitas apapun, kita mulai dengan berzikir. Itu pasti dosa-dosa kita, atau tadi pagi kita melaksanakan dosa-dosa kecil, katakanlah berkata kotor, atau berbuat kesalahan kepada orang lain, sholat duhur, kita melaksanakan zikir, itu akan dosa-dosa kecil akan hangus, diampuni. Yang ketiga adalah menjaga diri dari gangguan setan. Jadi manfaatnya zikir itu sangat banyak sekali. Sampai gangguan setan. Kita diganggu dengan setan. Setan itu gangguannya sangat luar biasa. Barang siapa yang khawatir dengan gangguan setan, maka bisa melantunkan zikir kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Fusilat ayat 36. Yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi dengan kita ada gangguan setan, seperti kita mau berangkat ngaji ke sini, pasti ada rasa-rasen, itu kan pasti gangguan setan. Rasa-rasen, males, capek, atau apapun itu alasannya. Ada gangguan anaknya yang sedang rewel, atau istrinya yang sedang rewel, atau gimana. Itu adalah gangguan-gangguan setan yang hamba Allah yang tidak ingin melaksanakan perbuatan baik. Maka itu bisa diatasi dengan kita berzikir kepada Allah, atau kita mengambil air wudhu, pasti itu suasana akan berbeda. Kalau kita berzikir setiap hari, setiap saat, itu suasana kita berbeda. Pasti pandangan, pikiran kita itu akan jernih. Yang keempat adalah amalan yang diganjar pahala besar. Zikir adalah ibadah yang ringan, namun diganjar pahala yang besar, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku, maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Beliau menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Jadi amalan-amalan yang sangat besar dan diberi ganjaran yang besar, pahala yang besar itu adalah zikir.
Jadi dengan kita berzikir itu memang luar biasa zikir itu. Jadi kita sedang susah, sedang butuh apa, silakanlah berzikir sebanyak mungkin. Insya Allah Allah akan menolong. Yang kelima, anjuran zikir usai ibadah haji. Jadi berzikir itu dianjurkan setelah ibadah haji. Bagi umat muslim yang telah selesai menjalankan ibadah haji, dianjurkan untuk selalu berzikir sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 200 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut aku, menyebut Allah, yang maksud akunya besar itu adalah Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagia yang menyenangkan di akhirat. Jadi seorang haji, padahal di sana sudah melaksanakan zikir terus. Haji itu kan yang diaktivitaskan adalah zikir-zikir. Dan kenapa setelah zikir itu, setelah haji dianjurkan untuk berzikir terus? Itu adalah karena berzikir itu mengingat Allah, supaya kita itu ingat selalu atas nikmat-nikmat Allah yang yang diberikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dari saya yang salah, itu mungkin dari saya pribadi. Apabila benar, itu dari Allah. Terima kasih. Nun wa kulami wa yaskurun fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.